warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 240 Kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer, mainboard, hard disk, memori, power supply. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Komputer dapat menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Fungsi utama komputer yang pertama, input menerima data dari pengguna melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau sensor. Yang kedua, proses, mengelola data dengan bantuan prosesor, atau bisa dibilang CPU. Yang ketiga, penyimpanan, menyimpan data dan informasi baik, sementara RAM maupun permanen hard disk, atau bisa dibilang SSD. Yang keempat, output, menampilkan hasil pengelolaan melalui layar, monitor, printer, atau speaker. Yang kelima, kontrol, mengatur semua aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen utama komputer, yang pertama, perangkat keras hardware, CPU, Central Processing Unit, otak dari komputer yang memproses semua perintah. RAM, memori, menyimpan data sementara yang sedang digunakan. Hard disk atau SSD, penyimpanan data permanen. Motherboard, papan utama tempat semua komponen terhubung. Power supply, memberi daya ke semua komponen komputer. Input device, keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Output device, monitor, printer, speaker. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer desktop, komputer pribadi yang digunakan di meja kerja. Yang kedua, laptop, komputer portabel yang mudah dibawa. Yang ketiga, server, komputer yang melayani komputer lain dalam jaringan. Yang keempat, tablet dan smartphone, komputer kecil dengan fungsi manfaat komputer, membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien, mempermudah komunikasi, mempermudah pengelolaan data, digunakan dalam pendidikan, bisnis, kesehatan, hiburan, dan banyak bidang lainnya. Yang kedua, pengertian mainboard. Ini dia, mainboard atau bisa bilang motherboard. Ini dia motherboardnya. Mainboard atau motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen hardware. Agar bisa saling berkomunikasi, bisa dikatakan motherboard adalah tulang punggung dari komputer. Fungsi mainboard yang pertama, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, dan lain-lain. Yang kedua, menyalurkan daya listrik ke semua komponen. Yang ketiga, mengatur komunikasi antar perangkat melalui jalur sirkuit bus. Empat, menyediakan slot ekspansi untuk menambahkan perangkat tambahan seperti VGA, sound card, dan lain-lain. Jenis-jenis motherboard berdasarkan ukuran ATX, Advanced Technology Extended. Ukuran standar banyak digunakan pada PC desktop. Yang kedua, Micro ATX, lebih kecil dari ATX, cocok untuk komputer hemat ruang. Yang ketiga, Mini ATX, sangat kecil, biasa dipakai di komputer mini seperti HTPC. Kesimpulan, mainboard adalah komponen pusat dalam komputer yang menyatukan dan mengatur seluruh komponen agar komputer bisa bekerja dengan baik. Tanpa mainboard, komponen-komponen lain tidak bisa saling terhubung dan komputer tidak bisa menyala. Pengertian hard disk, ini dia bentukannya. Hard disk adalah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Data yang disimpan bisa berupa sistem operasi, program, dokumen, foto, video, musik, dan file lainnya. Fungsi hard disk menyimpan sistem Fungsi hard disk yang pertama, menyimpan sistem operasi, misalnya Windows, Linux. Yang kedua, menyimpan aplikasi dan program, Microsoft Office, game, dan lain-lain. Yang ketiga, menyimpan file pribadi, dokumen, foto, video, dan lain-lain. Empat, menyediakan ruang untuk proses sistem dan cadangan data. Cara kerja hard disk.
Harddisk bekerja menggunakan piringan magnetik yang berputar sangat cepat dan heat atau bisa dibilang jarum yang membaca dan menulis data di atas piringan tersebut. Saat komputer dinyalakan atau membuka file, head akan membaca posisi data piringan. Kelebihan harddisk, HDD, kapasitas penyimpanan besar, harga per GB lebih murah, cocok untuk menyimpan file-file besar, arsip, film, backup, dan lain-lain. Kekurangan harddisk, kecepatan lebih lambat dibanding SSD, rentang rusak jika terbuntur karena bagian mekanik di dalamnya lebih berat dan panas. Kesimpulan, harddisk adalah tempat utama penyimpanan data pada komputer. Walaupun kini banyak yang beralih ke SSD karena lebih cepat, harddisk masih banyak digunakan karena harganya yang ekonomis dan kapasitasnya yang besar. Yang keempat, pengertian memori komputer. Ini dia. Memori atau memori dalam komputer adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang beroperasi. Memori memungkinkan komputer bekerja cepat karena menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Jenis-jenis memori utama. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. Fungsi, menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses. Sifat, volatil. Data akan hilang saat komputer dimatikan. Contoh, saat kamu membuka aplikasi, datanya disimpan di RAM agar bisa diakses cepat. Ukuran, umumnya 4 GB, 8 GB, dan 16 GB. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Fungsi, menyimpan data permanen yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan, seperti firmware, BIOS, UEFI. Sifat, non-volatil. Data tidak hilang saat mati, tidak bisa ditulis ulang dengan mudah seperti RAM. Yang ketiga, cache memory. Fungsi menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan CPU agar bisa diakses lebih cepat. Letak di dalam atau dekat dengan prosesor CPU. Ukuran sangat kecil tapi sangat cepat, beberapa KB atau MB. Yang keempat, virtual memory. Fungsi digunakan saat RAM tidak cukup. Sistem operasi akan memakai sebagian harddisk sebagai memori tambahan. Sifat lebih lambat dari RAM, tapi berguna untuk menjaga sistem tetap berjalan. Fungsi utama memori mempercepat kinerja komputer saat membuka program atau file, menjadi tempat sementara bagi data yang sedang diproses, mendukung kerja prosesor CPU agar tidak lambat saat menjalankan aplikasi. Kesimpulan, memori adalah komponen penting dalam komputer untuk menyimpan data sementara yang digunakan oleh prosesor. Tanpa memori, komputer tidak bisa menjalankan program dengan lancar dan cepat. Yang kelima, pengertian power supply. Ini dia bentukannya. Power supply adalah komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke seluruh komponen. Ukuran daya power supply. Daya PSU diukur dalam satuan watt. Misalnya, yang pertama 300 watt sampai 500 watt untuk komputer biasa. Yang kedua, 600 watt sampai 850 watt untuk komputer gaming atau workstation. Yang ketiga, 1000 watt untuk server atau PC dengan banyak komponen berat. Ciri-ciri power supply yang baik: memiliki sertifikat 80+, efisien dan hemat energi, tegangan stabil, daya cukup untuk semua komponen, merek terpercaya. Kesimpulan, power supply adalah jantung listrik bagi komputer. Tanpa power supply, semua komponen tidak akan mendapat tenaga untuk bekerja. Memilih PSU yang tepat sangat penting untuk menjaga komputer tetap aman dan stabil. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.